Selamat sore kepada seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Saya dengan Dr. Fernando Silalai, STSH-MH CLA. Saya berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Kristen Indonesia, mengajar di jurusan Pascasarjana Magister Hukum. Saya juga seorang advokat, lawyer yang sudah halang melintang di dunia peradilan. Hari ini saya mau memberi pencerahan kepada masyarakat terkait dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana ternyata banyak kontroversial di masyarakat. Saya mau menjelaskan bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita ini sudah layak harus direvisi. Kenapa? Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu berasal dari zaman Belanda. Ya, perubahan Kitab Undang-Undang Pidana itu didasari ada 3 kriteria, ya. Bagaimana historikalnya, ya, sosiologinya, ya, dan juga terkait dengan bagaimana yuridisnya, ya. Bahwasanya Kitab Undang-Undang Pidana ini sudah tidak relevan di masa abad modern sekarang. Kitab Undang-Undang Pidana kita harusnya sudah dapat diundangkan sejak beberapa tahun lalu. Hanya dalam hal pembuatan Kitab Undang-Undang Pidana perlu sosialisasi kepada masyarakat. Agar apa? Agar di masyarakat KUHP itu tidak menjadi kontroversial. Karena yang terjadi di masyarakat itu katanya ada pasal-pasal yang bisa merugikan masyarakat, padahal itu sebenarnya tidak. Ya. Ini yang perlu disosialisasikan oleh eksekutif, dalam hal ini yang melaksanakan regulasi, agar masyarakat tahu di mana sih apa yang dikatakan pihak-pihak yang tidak mau KUHP ini direvisi. Untuk itu kepada pemerintah dan juga para akademisi yang terlibat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Pidana, seharusnya ini perlu sosialisasi kepada masyarakat. Pertama, dilakukan sosialisasi ke kampus-kampus sehingga para mahasiswa, ya, bisa menjadi alat juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada pemerintah untuk merangkul kampus-kampus supaya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bisa segera diserap oleh masyarakat. Jadi tidak ada lagi keraguan-keraguan di masyarakat bahwasanya RUU KUHP ini bisa menjerat masyarakat luas. Ya, saya selaku akademisi dan praktis hukum merasa RUU KUHP ini sudah tepat sekali dilakukan revisi dan segera diundangkan apabila sosialisasi kepada masyarakat sudah tersampaikan. Ya, jadi kuncinya adalah eksekutif harus mau turun ke bawah, mensosialisasikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ada kontroversial. Jangan nanti ketika ini sudah diundangkan, ada lagi judicial review terhadap pasal-pasalnya. Artinya kalau terjadi judicial review, ini berarti sosialisasi kepada masyarakat belum tercapai, belum tersampaikan. Ya, kenapa sekarang banyak judicial review di Mahkamah Konstitusi? Itu dikarenakan
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Saya berharap RUU KUHP ini bisa disosialisasikan, dibuat seminar-seminar, dipanggil para praktisi, mana pasal-pasal yang dianggap merugikan masyarakat. Kalau masyarakat sudah tahu di mana pasal yang dianggap merugikan, bisa kita ini lagi diskusikan. Tapi kalau saya melihat RUU KUHP ini sudah baik untuk kemajuan kita, di mana sekarang ini kalau kita masih menggunakan hukum Belanda, ini tidak bisa tidak baik untuk perkembangan hukum itu sendiri. Ya, bayangkan misalnya di kitab undang-undang hukum pidana lama itu sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang ini. Ya, sehingga RUU KUHP itu baik sekali karena sudah disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang modern. Ya, hanya pesan saya yang terakhir kepada pemerintah, dalam hal ini eksekutif, untuk bisa segera mensosialisasikan RUU KUHP sehingga pesan pemerintah ya terkait RUU KUHP itu sampai di masyarakat dan masyarakat bisa mengerti bahwasanya RUU KUHP itu untuk kebaikan kita semua, bukan untuk menjerat ya, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah ke depannya terkait dengan konstruksi hukum yang lebih baik bisa tercapai. Itu aja pesan saya kepada pemerintah terkait dengan RUU KUHP agar sosialisasi segera dilakukan. Saya dengan Dr. Fernando Silalahi, SHMH Cela, dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang mengajar di program Magister Hukum, mengatakan tetaplah semangat terkait dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih.